Memiliki pasangan adalah dambaan setiap orang. Namun penduduk di beberapa negara berikut malah memilih untuk hidup sendiri alias single. Berikut negara dengan jumlah single terbanyak versi basa-basi. Di posisi ketiga, Amerika Serikat. Hidup sendiri di negara Paman Sam ini sudah merupakan hal yang biasa. Dari 316 juta penduduk Amerika Serikat, 28% diantaranya betah menjadi single. Sebagian penduduk memilih untuk hidup bebas dan tidak terikat. Posisi kedua diduduki oleh negara Jepang. Di negara matahari terbit tersebut terkenal istilah kodokushi alias mati sepi sendiri. Hal tersebut menciptakan suatu tren yang membuat penduduk negara ini lebih memilih untuk hidup sendiri. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk pun makin turun dengan jarangnya pasangan yang menikah. Dari sekitar 127 juta penduduk Jepang, 31%-nya adalah single. Dan di posisi pertama, ternyata jatuh pada negara Swedia. Ya, sekitar 47% dari populasi negara ini rata-rata lebih memilih untuk hidup sendiri alias single. Murahnya tempat tinggal dan biaya hidup ketika sendiri merupakan alasan terbesar mengapa penduduk negara ini sangat betah menyandang status single. Jadi, bagaimana pemirsa? Masih betah menyandang status single? Jadi status yang kita ambil di sini adalah ketika belum menikah kita nyatakan single walaupun sudah punya pacar. Ya. Dan mereka di sini sekali lagi bahagia. Langsung akan dibuktikan oleh Mbak Debo dengan handwritingnya. Apa nama ilmunya tadi? Grafologi. Grafologi. Kak Andri dulu, langsung kita straight to the point aja. Saya udah nulis 2 nih, saking semangatnya. Ya ampun, gila. Cepet banget, Pak. Silakan ini bener-bener pegang. Silakan kasih lihat. Andri. Sebetulnya kalau melihat analisa tulisan tangan itu tidak dilihat isinya nomor 1, jadi supaya objektif. Jadi lihat layout secara keseluruhan. Ya, kiri itu selalu berbicara how you start something. Kalau relationship berarti polanya dia ketika start relationship itu seperti apa. Kanan itu selalu endingnya. Bagaimana sih menghadapi ending atau sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah kalau dilihat ending kanannya ini polanya sama ya, meskipun tulisan tangan ini dibuat dengan waktu yang berbeda. Ada yang kemarin, ada yang hari ini. Tapi tetap sama. Lihat sebelah. Nggak boleh. Oke, terus. Gitu kan. Selamatkan. Gitu. Jadi kalau dilihat ini tulisan tangan yang kemarin. Kalau diperhatikan dari secara bayangkan ini tulisan tangan ini buku yang disusun di dalam sebuah rak ya. Nyusun rapi terus tiba-tiba di sini tuh ada seperti numpuk gitu, bukunya nggak rapi di sini ya kalau dilihat dari jauh. Tulisan tangan yang kedua juga sama. Menariknya polanya juga terulang. Dia nyusun di sini kan rapi-rapi, tapi di sini, nah area sini tiba-tiba seperti menumpuk gitu ya? Iya. Itu artinya. Itu artinya apa tuh? Langsung ke artinya aja mah kayaknya kita tengah. Oke. Cara Mas Danu nih ya dalam memanage kehidupannya, waktunya atau resource-nya, dia berusaha stay cool tapi sebetulnya emotionally involved juga. Dia berusaha nahan pak meledak juga di sini. Tapi dia jadi juga meledak juga. Jadi seorang Adri akan lebih happy ketika single atau atau punya pasangan sebenarnya. Itu pertanyaan yang sulit sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari movement dari tulisan tangan ini melihat dari kiri ke kanan bagaimana dia ingin berhubungan dengan orang lain. Itu fluktuatif ya, tapi kebanyakan semakin ke bawah semakin menjauh kalau diperhatikan tulisan tangan ini. Gimana tuh? Awalnya semangat untuk kenalan. Seiring perjalanan waktu mulai pertimbangan agak narik diri. Nanti kenal orang baru lagi, semangat lagi. Aku nggak mau sama lu aja. Oh, cuma Lu PHP lu.
pada saat PDKT ya Mbak ya? Karena dia belum tahu. Iya, iya, Menurut iya. saya itu terjadi karena si Mas Andrinya belum benar-benar tahu gitu. Jadi kalau saya berkomitmen itu memang harus mengenal lebih jauh Harus dulu, tahu dulu. supaya nanti emosi saya juga nggak naik turun atau nggak semangat di awal, nanti di belakangan juga merendah Sebetulnya yang gitu ya. menyebabkan Mas Adri agak menarik diri setelah mengenal orang itu adalah karena bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi kalau misalnya sudah tahu duluan di depan ekspektasinya seperti apa, which is itu membutuhkan keterbukaan dari Ya. dua belah Berarti pihak, ya. lo harus figure out dulu, lo maunya seperti apa sih Ya. dalam hubungan ini. Oke Pak, maaf sesi konsultasi pribadinya ya Aduh, sudah habis ya. bisa nggak kita lanjutkan Ini Tenang aja. Free. berikutnya unit Juanita. Bikin lagi boleh nggak? Juanita kan yang malam punya. Ini jelek banget. nih, Ada Pak. satu sesi gue sama Yonita cocok apa enggak? Iya. Kita mau baca Juanita. Ada. Ya apa enggak? Udah kasih lihat dulu, kasih lihat dulu. Gue tapi gue lebih serius nulis Coba saya. kasih Itu lihat yang dulu, sekarang ya. kasih lihat dulu yang sekarang Dia dikasih malam lihat, juga. silakan. Lihat bedanya. Mbak Deborah ditahan dulu ya. Itu yang sekarang. Beda banget ya. Ini saya, ini wanita. Wanita, oke. Hold dulu, hold dulu, Ini hold dulu. anggaplah ini cepet-cepet Biar bikin yang penasaran, wanita sama Adi kira-kira cocok apa enggak dari segi karakter, ya. Ini juga ada tulisan wanita yang dibuat kemarin ya. Iya, tadi Kita malam. Oh, ini akan- kemarin. semalam. Ya, pokoknya kita coba bandingkan nanti, tetap di basa-basi ya. Kita lihat. Gue juga nggak serius nih tadi nulis gue nggak serius ini. Hidupku sangat sempurna.